Oke, baik, silakan. Slide 2. Oke. Diulang dari awal apa? Langsung aja ke sini. Langsung masuk slide 2. Oke. Oke, berikut merupakan biografi dari Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir dengan nama asli Chairil Anwar, tempat dan tanggal lahir yaitu 26 Juli di Medan, Sumatera Utara. Tanggal lahirnya 26 Juli berapa? 1921. Meninggal 28 April 1949 di Jakarta pada umur 29 tahun. Pekerjaan penyair, periode menulis 1942 sampai 1959. Karya terkenal Aku dan Karawang Bekasi. Baik, ini adalah slide analisis isi puisi Karawang Bekasi. Pertama-tama saya akan membacakan puisinya. Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda, yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang belulang, tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan? Atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang-kenanglah kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas, pernyataan dan impian. Kenang-kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Oke. Padlan. Puisi di samping Siapa? bertema Kafka ya? tentang peperangan. Di dalam puisi ini, Chairil Anwar mewakili para pejuang-pejuang muda yang gugur saat berjuang di Karawang dan Bekasi. Puisi ini menceritakan bahwa para pejuang muda tersebut sudah tidak bisa berjuang lagi karena mereka telah gugur dalam medan perang. Mereka juga ingin dikenang seperti pahlawan-pahlawan lain walaupun mereka belum bisa menyelesaikan pekerjaan karena mereka belum bisa memperhitungkan 4-5 ribu nyawa teman seperjuangan mereka. Mereka kini telah menjadi tulang belulang yang diliputi debu. Mereka ingin kita menentukan nasib dari perjuangan mereka. Mereka ingin para generasi muda selanjutnya dapat meneruskan perjuangan mereka dengan cara memajukan Indonesia yang sudah merdeka ini. Pilihan kata, diksi. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami cuma tulang berserakan. Pencitraan. Citraan pendengaran. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Citraan penglihatan. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Kata konkret. Yang tinggal tulang diliput debu. Kami cuma tulang-tulang berserakan.
atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Gaya bahasa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Rima. 1. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kenang, kenanglah kami. Teruskan, teruskan jiwa kami. 2. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Selanjutnya. Sudah selesai? Sekian dan terima kasih. Oke, ada sesi tanya jawab ya. Jadi walaupun di sini kalian presentasi, tetap harus ada pemahaman yang lebih mengenai pemaparan yang sudah kalian sampaikan. Boleh di stop screen dulu sebentar. Oke, untuk bagiannya Rafka itu apa? Ada. Tadi harusnya dia habis saya baca puisi di slide ketiga. Tadi harusnya dia analisis yang slide ketiga. Oke, jadi sebelum kalian mempresentasikan ke Ibu, apakah kalian ada sesi berkumpul seperti ini? Di grup WA aja sih, Bu. Di grup Ya, WA? kita bahas di grup, Bu. Oke, kemudian konsepnya apakah kalian mencari lagi dari sumber lain selain yang ada di slide ini, atau hanya di slide ini saja? Hanya di slide itu. Oke, untuk diinformasikan saja ya. Jadi slide yang Ibu berikan ini, yang ada di Moodle atau di LMS ini adalah hasil pembuatan dari kakak kelas kalian yang dulu mereka kelas 10 ya. Jadi mereka waktu itu karena kita bertemu tatap muka di kelas sehingga banyak pertemuannya juga. Jadi Ibu minta mereka untuk membuat slide ini di kelas. Sumbernya dari mana? Selain dari buku paket yang kalian miliki sama seperti mereka, juga dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari internet seperti itu, sehingga mereka mencari referensinya lebih banyak seperti itu. Nah, kenapa Ibu mempermudah untuk angkatan kalian? Karena dengan kondisi yang seperti ini, Ibu harapkan tidak mengurangi esensinya seperti itu. Esensi seperti apa sih, Bu? Maksudnya, satu, kalian tidak perlu membuat slide, ya kan? Karena slide sudah tersedia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian mencari sumber lain seperti itu. Jadi bukan berarti kalian hanya presentasi aja gitu, tapi Ibu ingin kalian juga memahami, mencari sumber lain juga gitu, seperti yang tadi pemaparan misalnya tentang Hairil Anwar yang disampaikan oleh Fafan. Itu kan pemaparannya baru seputar tanggal lahir, kemudian umurnya dia itu hanya berapa tahun, seperti itu. Sedangkan di sini kalian masih kurang untuk mencari informasi lain seputar Hairil Anwar. Seperti itu. Makanya kemarin Ibu sampaikan boleh mengurangi, boleh menambahkan dari presentasinya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu bertanya ke siapapun di grup kalian yang memang tahu kira-kira Hairil Anwar itu meninggalnya karena apa? Ada yang bisa jawab? Karena ini adalah grup kalian yang menganalisis, mencari tahu mengenai Hairil Anwar. Nah, otomatis harusnya kalian tahu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu ajukan, gitu. Karena kalian memang harus mencari tahu tentang Hairil Anwar ini, gitu. Ya, paham nggak? Jadi tidak hanya presentasi aja, seperti itu. Bahan presentasi sudah tersedia, tapi kalian tuh ibaratnya tuh kayak orang yang sangat tahu dan orang yang paling tahu di antara teman-teman kalian yang tidak presentasi Hairil Anwar, gitu. Paham nggak? Ya, jadi kalau teman-teman yang lain mungkin, oh Hairil Anwar itu bisa baca di buku seperti yang kalian paparkan tadi di presentasi. Tapi kalau misalnya kalian yang presentasi itu harus jauh lebih tahu daripada teman-teman yang tidak presentasi.
seperti yang lain juga nanti harus lebih tahu W.S. Rendra itu seperti apa, Tri Risma Harini itu seperti apa gitu. Ya, tapi kalau hanya memaparkan kayak tanggal lahir, meninggalnya, bahkan kalau misalnya Ibu tanya prestasi dari Chairil Anwar apa saja sih, perjuangan dia di Indonesia itu seperti apa sih, harus kalian bisa jawab gitu. Ada yang bisa nggak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu yang tadi, misalnya meninggalnya kenapa? Kalian sebenarnya masih bisa browsing loh, karena kita tidak bertatap muka secara langsung. Maksudnya tidak di dalam kelas, kalian masih bisa browsing loh dalam keadaan seperti ini gitu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Tujuannya apa? Yang tadinya kalian tidak tahu jadi tahu. Ya kan? Nah, itu namanya belajar seperti itu. Coba Raya bisa jawab, sudah browsing, yang lain sudah browsing juga dari pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan. Apa Raya? Menurut dugaannya lebih ke TBC, Bu, penyakit TBC. Nah, itu dari hasil browsing ya. Coba kalau di kelas nggak bisa browsing. Kalau ada yang nanya, udah. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa jawab. Artinya kalau di kelas itu kalian memang sudah harus mempersiapkan sebelumnya. Begitu juga sebetulnya kalau pertemuan seperti ini gitu. Betul yang tadi disampaikan Raya. Jadi Chairil Anwar itu diduga meninggal itu karena penyakit TBC alias apa ya? Ya riwayatnya itu memang kalau kalian ketahui beliau itu sering merokok ya. Kalau kalian search bisa dicek di googling sekarang ya. Coba cari gambar Chairil Anwar. Pasti yang akan kalian dapatkan adalah gambar-gambar Chairil Anwar yang sedang merokok. Ya, karena dia itu memang perokok berat. Nah, entah itu memang ada hubungannya dengan penyakit TBC atau bagaimana, Ibu kurang paham juga, tapi yang jelas ya dari riwayat hidupnya ya memang seperti itu gitu. Ya. Rafka, berapa tahun Chairil Anwar hidup? Sabar, Miss. Saya cek dulu. Ada tadi di bahan presentasi ya. Betul nggak, Papan? Coba, Pan. Berapa tahun Chairil Anwar hidupnya ini? Ayo, ini karena kalian belum mencari lebih mendalam sehingga sesi tanya jawab yang jadinya banyak gitu. Dibuka 29 aja tahun, Bu. 29 tahun ya hidup di dunia. Artinya 29 tahun itu waktu yang singkat gitu. Ya, waktu yang singkat seperti itu ya. Karena lagi usia-usia produktifnya nih umur-umur 29 tahun tapi dia sudah meninggal gitu. Ya, coba Ibu mau tanya, Chairil Anwar udah pernah menikah dan punya anak tidak? Di Udah, umur Bu. tahun. Hah, Papan? Ya, Sudah? udah. Sudah. Anaknya berapa? Ini kalian tuh harus yang paling tahu di antara teman-teman yang lain. Karena soal-soal yang akan muncul nanti di kuisis itu ya soal-soal tentang riwayat hidupnya, seperti itu. Apa, Van? Memiliki Ya. putra dan juga istri ya? Ya. Oke, kalian juga harus tahu bahwa masa lalunya Chairil Anwar itu sangat kelam. Dia dari keluarga yang broken, ya, sehingga kalau kalian tadi simak dari puisi yang ada membacakan salah satunya yang sangat fenomenal ya, berjudul Karawang Bekasi, itu kalau kalian baca setiap kata demi katanya, penuh dengan yang namanya makna perjuangan pada tahun tersebut seperti itu. Orang lagi berperang dibayangin tahun 1945-an lah ya atau setelah merdeka gitu. Orang lagi perang di Indonesia, lagi nggak aman lah istilahnya, masih banyak penjajah di Indonesia ini. Tapi dia nulis puisi gitu. Ya bentuk perjuangannya dia itu bukan berperang, tapi bentuk perjuangannya adalah menuliskan sebuah kata-kata yang menggambarkan suasana pada zaman waktu itu, kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, seperti itu. Jadi betapa kalian tahu bahwa Karawang Bekasi itu perjuangannya luar biasa ya. Pahlawan-pahlawan di Indonesia, terutama di sini yang sangat
masuk, kalau kalian belajar sejarah mungkin ada hubungannya. Kalau di pelajaran sejarah mungkin Jenderal Sudirman yang berjuang gitu ya, yang berperang. Tapi di sini Chairil Anwar itu bisa menggambarkan perjuangan dari Jenderal Sudirman melalui puisi-puisinya seperti itu. Selain Karawang Bekasi, tadi apa lagi karya yang sangat fenomenalnya? Aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Banyak sekali karya-karya Chairil Anwar, ya. Dan kalian adalah grup yang harusnya lebih tahu dibanding teman-teman yang lain. Kira-kira selain dari Aku dan Karawang Bekasi, judul-judul dari puisi Chairil Anwar, sebutkan apalagi? Pulanglah dia si anak hilang. Pulanglah dia si anak hilang. Terus apa lagi? Satu orang satu loh, banyak karyanya. Seperti Terelie, bukunya banyak. Fadlan. Deru campur debu. Hah? Deru campur debu. Ya, Deru Campur Debu. Itu juga kumpulan puisinya, Chairil Anwar. Rafka. Sabar, Miss. Saya cek dulu. Allahu Akbar. Fafan. 3 Menguak Takdir. Ya, 3 Menguak Takdir. Raya. Judulnya Sajak Buah Basuki Resebowo. Banyak sajak ulang tahun ya. Bahkan kalau misalnya di sebuah kampus atau di sebuah universitas, terutama jurusan bahasa Indonesia ya, untuk ibu gitu, itu biasanya tuh ada yang namanya peringatan Hari Chairil Anwar, seperti itu. Tanggal berapa sih kira-kira Hari Chairil Anwar itu? Hari lahirnya. Peringatan Hari Chairil Anwar. Tanggal berapa ya kira-kira ya? Tanggal 28 April. Nah, Papan, jangan dulu dimatikan mic-nya, belum selesai. 28 April itu tanggal lahirnya atau tanggal meninggalnya? Meninggal. Nah, kalau orang lain itu diperingati sebagai hari lahirnya. Tapi kalau Chairil Anwar itu justru diperingatinya itu hari meninggalnya. Karena betapa sedihnya Indonesia saat itu kehilangan seorang sastrawan besar, penulis puisi yang legendaris. Sehingga saat meninggalnya dijadikan hari Chairil Anwar. Tanggal berapa? 20? 8 April. Nah. Sebentar lagi berarti ya, Bu? Hah? Sebentar lagi. Iya, jadi kalau hari ini hari Kartini, kalau tanggal 28 April itu adalah hari dari peringatan Chairil Anwar. Kita mengapresiasi karya-karya dari Chairil Anwar, seperti itu. Jadi kalau teman kalian mungkin ada siapa namanya di kelas 10A, si Abdul ya, dia sangat menyukai sekali puisi, harus tahu itu ya. Nah, seperti itu. Selain itu, kalian tahu nggak keistimewaan dan keteladanan dari Chairil Anwar, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil? Karena presentasi kalian singkat ya, jadi banyak pertanyaan. Coba kalau kalian memaparkannya bisa lebih informatif, banyak sekali yang disampaikan, mungkin Ibu nggak akan banyak nanya, jadi udah amazed gitu dengan presentasi kalian. Kira-kira apa keistimewaan dan keteladanan dari Chairil Anwar? Karena ini babnya digabung biografi dan puisi. Mampu mengobarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia mungkin. Iya, itu adalah salah satu paparan dari Adam, bisa mengobarkan semangat bangsa Indonesia melalui puisinya ya. Itu adalah hal yang bisa kita teladani, oke? Hal yang bisa kita teladani itu adalah hal yang bisa kita contoh dari Chairil Anwar. Seperti kalian, jangan males-malesan, nggak boleh, harus semangat. Ya, walaupun belajar di rumah tetap harus semangat. Ya, seperti itu. Dengan cara apapun, Chairil Anwar tidak bisa memegang senjata, tapi dia hanya bisa memegang pena untuk mengobarkan semangat rakyat Indonesia pada saat itu. Seperti itu. Ya, jadi itu salah satu contohnya ya, Adam. Kalau keistimewaannya ada yang tahu tidak? Dia keras tuh. Apa, Van? Dia keras. Hah?
Kerja keras. Gak jelas, Wan. Kerja keras. Kerja keras itu salah satu bukan keistimewaan, Fafan. Kerja keras. Ya, kerja keras itu sama seperti hal yang harus diteladani. Jadi kalian harus bisa membedakan hal yang diteladani dan hal yang istimewa. Kalau hal yang diteladani itu hal-hal yang spesial yang dimiliki oleh dia dan kita bisa contoh. Tapi kalau istimewa itu mungkin hanya dia aja yang punya, yang memiliki gitu. Kira-kira apa? Kalian masih bisa searching loh untuk menjawab pertanyaan Ibu. Salah satunya hal yang istimewa dari Hairil Anwar adalah apa? Banyak menginspirasi masyarakat. Ya boleh ya. Boleh lah menginspirasi, boleh. Karena tidak semua bisa menginspirasi ya, Fadlan ya. Apalagi dari seorang penulis penulis puisi ya. Betul, jadi banyak menginspirasi boleh. Itu hal istimewa. Selain keistimewaan yang disampaikan Fadlan, dia juga banyak sekali karya-karyanya. Ya nggak? Nggak banyak kan orang bisa melahirkan banyak karya, betul nggak? Betul. Nah, hal istimewa yang lain adalah karya-karyanya dia itu banyak sekali yang diubah bahasanya menjadi bahasa-bahasa asing. Kalau kalian searching, dia banyak sekali puisi-puisi dia yang diubah menjadi atau dialih bahasakan menjadi bahasa-bahasa lain sehingga dia itu sangat terkenal pada zamannya di luar negeri sana. Seperti itu. Sampai mendapatkan penghargaan dari Indonesia juga dan diperingati sebagai Hari Hairil Anwar itu. Nah, kalau istimewa itu kan tidak semuanya mendapatkan apresiasi yang sangat besar. Misalnya Hari Pahlawan, nah itu apresiasi, itu bentuk dari istimewa seperti itu. Ya, kalau hal yang dapat diteladani adalah lebih ke karakteristik atau sifat atau sikapnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, selain itu tadi ada analisis tentang puisi Karawang Bekasi, ada citraan ini apa nih? Ada citraan penglihatan, perasaan. Nah, itu paham nggak kalian? Kalau yang didengar berarti ada suara, kalau yang dilihat berarti dengan gambaran ya. Kalau yang dirasa itu hubungannya dengan feel, seperti itu. Intinya mengenai Hairil Anwar ini, kalian harus banyak menggali lagi ya, seperti itu. Karena bukannya apa-apa, presentasi itu tidak hanya membaca, tapi harus mengetahui seluk-beluk tentang si pengarang atau si sosok dari tokoh tersebut. Misalnya Ibu minta kalian cari dong biografi tentang Joko Widodo misalnya. Berarti kalian harus orang yang paling tahu seluk-beluk mengenai Presiden Indonesia sekarang seperti itu. Ya. Jadi yang Ibu berikan itu hanya gambaran saja seperti itu. Jadi tolong setelah presentasi ini dikaji lagi, dicari tahu lagi, jangan cukup sampai sekarang, sampai di sini aja. Jadi harus digali lagi karena mungkin nanti ada waktu kita sedikit review sebelum kita ke quizzes di akhir dari biografi dan puisi ini. Bisa dipahami ya? Oke, dan kegiatan recording ini akan Ibu kirimkan ke grup WA atau nanti bisa dilihat di YouTube Ibu ya, karena teman-teman yang lain mungkin tidak ikut join di sini, sehingga materi-materi yang berkenaan dengan Hairil Anwar pun mungkin mereka hanya bisa baca di buku, tapi tidak ada sesi kayak tanya jawab atau presentasi seperti itu. Jadi nanti juga kalian akan tahu presentasi dari teman-teman kalian mengenai apa tokoh-tokoh yang lainnya, nanti bisa dicek, ditonton aja seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja dari Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari kalian? Tetap semangat. Tetap kepoin tokoh-tokoh yang harus kalian cari ya. Jadi jangan hanya puas sampai di situ, karena kalau puas sampai di situ saja, ilmu kalian nanti tidak akan berkembang gitu. Kita perlu mengetahui sosok atau tokoh orang-orang yang sudah lama berjasa bagi Indonesia. Untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk menginspirasi, tujuannya untuk memberi kalian semangat, untuk lebih kerja keras lagi, ya kan? Bahkan kalau yang lagi trending belakangan itu, kalian diem di rumah aja udah jadi pahlawan gitu, ya. Pahlawan itu kan tidak harus melawan
perang, tidak harus memegang senjata seperti itu. Tapi makna dari pahlawan sekarang makin meluas, jadi general seperti itu. Oke ya, terima kasih buat teman-teman di grup Khairil Anwar. Mudah-mudahan pembicaraan siang hari ini ataupun obrolan kali ini menambah wawasan dan juga tidak membuat kalian cepat puas. Silahkan ditutup, teman-teman. Saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di capture dulu dong. Ada yang capture siapa? Saya sudah, Bu, tadi saya. Oke, sudah. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.